Nah, sahabat inspirasi petani, inilah penampakan dari padi yang sudah tergenangi oleh air pasangnya atau air asin di bulan lalu ya. Kita lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Inspirasi Petani, channelnya para petani Indonesia. Oke, sahabat inspirasi petani, semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Amin amin ya robbal alamin. Nah, sahabat inspirasi petani, pada kesempatan kali ini kita akan melihat ya salah satu padi yang gagal ya. Dalam artian ini gagal karena padi tersebut terendam oleh air asin. Nah, yang warna apa ya, coklat itu adalah padi yang pada bulan lalu, tepatnya tahun lalu ya, di Desember itu terkena air asin ya, atau tingginya gelombang pasang yang ada di kampung saya, sehingga padi itu terendam air asin. Dan di sini kita juga lihat memang pada dasarnya daerah saya ini adalah daerah pesisir yang notabene sangat berbatasan dengan tambak tradisional yang ada di lokasi ini. Dan sebentar lagi kita akan melihat secara dekat bagaimana sih penampakan ketika padi terkena air asin. Terus disimak ya, dan saya mengajak kembali kepada sahabat inspirasi petani untuk selalu stay fokus ya, untuk mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa lama-lama mari kita lihat penampakannya. Oke, check it out. Nah, sahabat inspirasi petani, sebelum kita ke sawah melihat bagaimana dampaknya, dan inilah penampakan sumber masuknya air ya. Ini ada sungai kecil dan ini tambak, dan di sana area persawahan ya, dan ini sumber masuknya ya. Dan memang bulan kemarin itu cukup luar biasa ya, untuk gelombang pasangnya cukup tinggi ya. Jadi ada beberapa petak sawah yang ada di sini terendam air asin ya, atau naiknya gelombang pasang. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4, dan 5 ya. Ini cukup berdekatan ya. Ini tambak yang diisikan udang faname ya, dan itu padi. Jadi sangat dekat ya. Dan ini memang disengaja untuk tidak ditanami padi karena untuk menghalau air pasang ya untuk masuk, tetapi masuk juga. Nah, oke, kita bergeser untuk melihat bagaimana dampak dari air asin yang menggenangi dari padi itu. Nah, inilah penampakannya cukup berbeda ya dengan di sebelah. Di sebelah itu berwarna hijau untuk padinya, dan di sini berwarna kuning alias kering ya. Betul-betul ya, dampak dari air asin itu sangat fatal ya. Ini kita bisa lihat sendiri perbedaannya. Yang petakan sebelah berwarna hijau, ini berwarna kuning. Dan kita lihat padinya ya. Nah, ayo kita lihat secara dekat. Nah, sahabat inspirasi petani, inilah penampakan dari padi yang sudah tergenangi oleh air pasangnya atau air asin di bulan lalu ya. Kita lihat penampakannya sangat kering ya. Kalau untuk tumbuhnya ya, saya pikir ini masih hijau juga, tapi ya kayaknya sudah tidak ada harapan lagi ya untuk melihat ini. Nah, untuk solusinya, jika
padi terkena atau terendam air laut atau air asin ya, tidak ada jalan lain selain kita olah kembali, tetapi perlu dilakukan perlakuan yang pertama adalah dengan cara memasukkan air tawar, cukup didiamkan untuk beberapa minggu supaya tanah yang habis terendam air asin ini hilang ya. Jadi kita biarkan dulu, dimasukkan air, setelah itu kita olah kembali, setelah itu bisa ditanami. Gunanya untuk masukkan air supaya kadar garam atau air asin itu hilang ya, sehingga padi yang akan ditanam nantinya itu bisa tumbuh kembali seperti yang lainnya. Inilah kita lihat penampakannya seperti padi terkena tungro ya, tapi ini bukan tungro tetapi air asin ya. Cukup berbeda ya, yang di sana juga masih ada hijau, tapi ya kalau dipresentasikan cuma 0,02% lah itu tingkat selamatnya dari air asin ini ya. Ini cukup fatal juga ya. Seandainya padi ini tidak terkena dampak gelombang pasang air laut, mungkin sudah seusia seperti petakan sebelah ya, karena ini bersamaan ya. Kita lihat sendiri juga ya, beginilah resiko bertani. Selain hama, selain penyakit ya, kalau kita bertani di daerah pesisir yang berdekatan dengan air laut ya, resikonya begini. Yang perlu kita antisipasi adalah dengan memperbaiki pematang yang besar dan tidak bocor atau tidak merembes. Itulah yang menjadi solusinya. Ya baik, sahabat Inspirasi Petani, mungkin itu saja ya yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Karena tadi saya dalam proses pengamatan, saya melihat padi ini kok bermasalah. Ternyata saya tanya-tanya, padi ini terendam air asin pada bulan lalu ya. Dan saya baru berkesempatan untuk melihat lebih dekat dan lebih detail terkait dampak dari padi ini tergenang air asin. Dan mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Semoga video kali ini dapat mengusik hati kita sendiri dan terkhususnya untuk sahabat Inspirasi Petani. Dan semoga kita sukses ya dalam bertani. Dan sekali lagi, sebelum video ini berakhir, saya mengajak kembali kepada sahabat Inspirasi Petani untuk selalu mendukung channel Inspirasi Petani ini hingga sukses dengan cara subscribe, like, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam petani Indonesia.